Assalamualaikum Pak Ehsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sehat Ibu. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih. Baik Bapak, mungkin bisa kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Baik Pak Ehsan, hari ini mau ujian kompre. Nanti Bapak silahkan bisa mempresentasikan RPP-nya yang sudah Bapak buat, begitu ya. Kemudian nanti Bapak kalau sudah mungkin mempresentasikannya tidak perlu terlalu lama, Pak. Mungkin 10 menitan atau maksimal 15 menit begitu. Kemudian nanti RPP yang sudah Bapak buat nanti dipresentasikan. Baik, baik. Dipraktekkan mengajar, mohon maaf. Oh Pertama iya, baik. presentasikan, kemudian nanti RPP yang sudah Bapak buat dipraktekkan mengajar. Itu ya Pak Ehsan. Baik, Bu. Kemudian ini sudah di-record, jadi nanti Bapak silahkan nanti kalau sudah selesai dengan teman-temannya nanti bisa diedit sendiri ya rekamannya ya untuk diupload di YouTube. Begitu Pak Baik. Ehsan, sudah siap nggih? Siap, Bu, insya Allah, Bu. Silakan Eh, bisa share screen mungkin Pak Ehsan. Sudah dipersilahkan. Diganti nama dulu sebentar, Bu. Oh ya, silahkan. Eh, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RPP yang dibuat untuk uji kompetensi ini yaitu terkait di sini untuk satuan pendidikan di SMA ITS Tongi Cikajang Garut, kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 semester genap, tema meraih berkah dengan mawaris, materi pokoknya ketentuan waris di dalam Islam. Untuk pertemuannya di sini alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Jadi untuk kompetensi intinya, yang pertama eh, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli. Di sini ada gotong royong, kerjasama, toleran, damai, dan sampai selanjutnya. Kemudian juga di sini untuk kompetensi inti yang ketiga terkait kompetensi yang berhubungan dengan kognitif pengetahuan. Di sini ada memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir, di sini ada kompetensi terkait psikomotornya, mengolah dan menalar menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu untuk kompetensi intinya. Nah, untuk KD-nya, kompetensi dasar pada pertemuan pertama ini, yaitu terkait KI 3, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris di dalam Islam dengan indikator yang pertama mengidentifikasi ketentuan-ketentuan waris dalam Islam, kemudian menjelaskan ketentuan waris dalam Islam, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam, menganalisis ketentuan-ketentuan waris dalam Islam, menganalisis dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam, kemudian terakhir mengevaluasi ketentuan-ketentuan waris di dalam Islam. Nah, itu apa namanya indikator untuk pembelajaran ketentuan waris dalam Islam pada pertemuan pertama ini. Sehingga didapatkanlah tujuan pembelajaran untuk pembelajaran pertemuan pertama ini. Yang pertama, melalui model pembelajaran
problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi, kemudian juga mampu menganalisis, mampu untuk menjelaskan, mampu juga untuk mengevaluasi terkait ketentuan waris di dalam Islam. Nah, itu secara singkatnya. Di sini ada dimasukkan juga materi terkait materi-materi yang berhubungan dengan faktualnya. Di sini ada bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, ada setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan 1/6. Begitupun ahli waris, di sini ada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dan terkait materi konseptualnya di sini ilmu mewaris juga sering disebut dengan istilah ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Di sini juga ada rukun waris, ada sebab-sebab menerima waris, ada sebab-sebab tidak mendapatkan warisan juga. Terkait materi prinsipnya, di sini ada dasar-dasar hukum waris dalam Islam. Di sini ada dalil Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Di sini juga ada dalil dari sunnah, dari hadis, yang artinya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah pada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah pada manusia. Maka sesungguhnya aku, ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan, dan masalahnya mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Kemudian yang ketiga, dalil terkait ijma ulama, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu faraid, adalah fardu kifayah. Kemudian juga terkait materi prosedural di sini terkait langkah-langkah pembagian waris. Jadi sebelum pembagian waris, di sini ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pengurusan jenazah. Jadi harta warisan itu digunakan untuk pengurusan jenazah. Yang kedua, untuk melunasi hutang-hutang orang yang meninggal. Di sini ada dua, saya bagi dua. Di sini ada hutang yang berhubungan dengan Allah, seperti zakat yang mungkin yang belum ditunaikan, atau fidyah yang belum ditunaikan. Kemudian juga ada hutang yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti muamalah keseharian, yang dimana memang bisa jadi orang yang meninggal ini punya hutang piutang dengan tetangganya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, prosedur yang ketiga adalah memenuhi wasiat. Jika memang yang meninggal mewasiatkan sesuatu dari harta warisannya. Baru yang keempat adalah pembagian harta waris kepada ahli waris. Itu untuk materi prosedural. Jadi untuk pendekatan dan metode dalam pembelajaran ketentuan waris dalam Islam ini, di pertemuan pertama pendekatan saintifik dan TPACK, kemudian untuk model yang di ini adalah problem based learning dengan metode discovery learning, kemudian juga metode-metode lainnya itu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk kegiatan pembelajaran, seperti biasa ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dikarenakan model yang diambil adalah model problem based learning, nanti di kegiatan inti nanti insya Allah akan diinikan. Untuk yang kegiatan pendahuluan, di sini guru mengajak peserta didik untuk menyiapkan, mengkondisikan peserta didik secara mental dan fisiknya, kemudian juga melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan doa, kemudian juga guru memeriksa kehadiran, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini, kemudian guru melakukan persepsi. Nah, baru lanjut ke kegiatan inti. Di sini
tadi dikarenakan model yang diambil adalah model pembelajaran problem based learning yang berbasis masalah, sehingga di sini guru itu mengajukan pertanyaan pertama tentang ketentuan waris di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, kemudian ketentuan waris yang tersebar di masyarakat sekitar. Nah, ini untuk memotivasi dan mendorong peserta didik supaya lebih aktif lagi nantinya ketika dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pengorganisasian peserta didik, maka guru di sini pertama menjelaskan terkait gambaran umum tentang ketentuan waris dalam Islam. Kemudian di peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi menemukan nantinya sehingga pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai di pembelajaran kali ini dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian juga nanti guru membimbing dalam kegiatan diskusinya, ya, dan diberikan juga bahan untuk diskusinya. Nanti diinikan di LKPD-nya. Kemudian nanti setelah hasil diskusi nanti setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu nanti ada tanggapan di setiap kelompok, kemudian guru beserta peserta didik menyimpulkan di akhir dan menganalisis terkait ketentuan waris dalam Islam sehingga mengevaluasi nantinya bagaimana hubungannya dengan ketentuan waris yang tadi disampaikan di pertama, masalah ketentuan waris di zaman jahiliyah dan bagaimana ketentuan waris yang ada di sekitar di lingkungannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan waris dalam Islam atau tidak. Nah, kemudian di akhir di kegiatan penutup, guru memberikan penguatan dengan kesimpulan, kemudian juga memberikan lembar evaluasi kepada peserta didik, kemudian juga memberikan refleksi ini bagaimana pembelajaran hari ini dan memberitahukan agenda pembelajaran selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Setelah itu baru pembelajaran ditutup dengan salam dan doa. Baik. Kemudian penilaian yang dinilai dalam pembelajaran kali ini adalah terkait sikap, ada observasi, kemudian juga ada tes tertulis, kemudian ada untuk keterampilannya ada tes unjuk kerja. Nanti yang diinikannya adalah terkait presentasi. Kemudian sumber dan media, sumber dari buku paket yang sudah seperti biasanya. Kemudian juga di sini saya mengambil referensi ilmu faraid karangan Ustadz Asing Zakaria. Kemudian juga saya ngambil juga dari kitab Turoth ya, kitab Turoth ada Al-Wajiz, Ensiklopedia Fikih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah karangan Syekh Abdul Azim. Kemudian media PowerPoint PPT tentang ketentuan ilmu waris dalam Islam, buku panduan PAI, laptop proyektor, kemudian LKPD. Dan mungkin untuk presentasi RPP dicukupkan sekian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ehsan. Iya. Sudah lengkap terkait dengan RPP-nya. Mungkin langsung dipraktikkan mengajar nggih Pak Ehsan? Dipersilahkan. Iya, baik Ibu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana semuanya hadir hari ini? Baik, hadir alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya supaya lebih berkah lagi, kita awali pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh salah satu peserta didik, yaitu Saudara Helmi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah tambahan ilmu bagi kita dan berikanlah rizki untuk memahami ilmu yang diberikan pada hari ini. Baik.
Jazakallahu khairan katsiran kepada saudara Helmi yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini semakin berkah dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki pemahaman bagi kita semua pada hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pada pembelajaran, kita coba untuk menyemangati nih, memotivasi antum semua nih, ada tagline yang sudah biasa diinikan ya. Ada tagline SIPS yang khusus ya. Baik, ada tagline SIP tagline 1 dan SIP tagline 2. Baik ya. Oke, Ustadz pimpin di sini. SIP tagline The Real School for Indonesian Leader. Masya Allah ya. Semangat. Oke, SIP tagline 2. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Oke ya. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, insya Allah pada pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait ketentuan waris di dalam Islam. Ya, ketentuan waris dalam Islam. Di pembelajaran ini, insya Allah kita akan bagi dengan 3 pertemuan. Ya, yang pertama pertemuan kali ini terkait menganalisis ketentuan waris di dalam Islam. Nanti pertemuan kedua ada hikmah pembagian harta waris dalam Islam. Kemudian pertemuan ketiga nanti ada praktek ya pembagian waris, bagaimana menghitung ketentuan waris di dalam Islam. Baik, untuk KI dan KD pertemuan pada hari ini insya Allah untuk kompetensi dasarnya kita akan menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris di dalam Islam. Dan untuk tujuan pembelajarannya, nah indikatornya di sini ya, yaitu 1 mengidentifikasi ketentuan waris dalam Islam, yang kedua menjelaskan ketentuan waris di dalam Islam, kemudian menjelaskan dalil ketentuan waris di dalam Islam, menganalisis ketentuan Islam, menganalisis dalil ketentuan dalam Islam, dan terakhir kita mengevaluasi ketentuan waris di dalam Islam. Sehingga anak-anak yang Ustadz cintai di sini, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, sehingga setelah nanti ya dengan pembelajaran kalian bisa ya mengidentifikasi ketentuan waris dalam Islam, kemudian juga mengidentifikasi atau menjelaskan ketentuan waris, menganalisis, sehingga nanti bisa mengevaluasi bagaimana ketentuan waris di dalam Islam. Baik, supaya pembelajaran kali ini lebih efektif gitu kan. Ini ada beberapa dulu pertanyaan yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama, ada nggak di antara kalian yang tahu atau mengetahui bagaimana ketentuan waris ketika zaman jahiliyah? Baik, silahkan. Oke, Ananda Fikri, silahkan. Baik, Ustadz. Ketentuan waris di zaman jahiliyah. Ketika zaman jahiliyah, yang mendapatkan warisan itu hanya pihak laki-laki. Sementara pihak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Bahkan sampai di akhirnya perempuan itu pun menjadi harta warisan, yang mana perempuan ini bisa diwariskan kepada ahli waris yang lainnya. Oke, terima kasih ya Fikri yang telah menyampaikan. Jadi ketentuan waris di zaman jahiliyah seperti tadi yang disampaikan, bahwa di zaman jahiliyah waris itu hanya hak laki-laki, sementara perempuan tidak mendapatkan hak sepeser pun, bahkan dijadikan harta warisan, bisa diwariskan kepada yang lainnya. Oke, ada lagi yang kedua, ada pertanyaan yang kedua. Ada nggak yang tahu bagaimana pembagian waris di lingkungan sekitar kita? Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mengetahuinya? Oke, baik. Silahkan Ananda Satria. Oke, baik. Ketentuan waris di sekitar kita yang tersebar di sekitar kita biasanya siapapun yang punya kaitan kekerabatan itu mendapatkan warisan. Jadi
Yang penting ada kaitan kekerabatan, ada kaitannya nasab dan keturunan. Nah, itu diberikan harta warisan semuanya. Jadi Pak Ihsan, tidak, iya. mohon maaf, ada PPT-nya tidak ya? Oh, ini. Mungkin di stop share dulu yang RPP tadi. Kalau ada PPT-nya, yang PPT yang bisa di-share-nya. Oh, ini ditutup dulu ya. Oh Itu iya, di stop share tidak terlihat di saya. lupa Ibu. Iya, iya, Ya, lupa nggak Ibu. apa-apa. Silahkan bisa dilanjutkan. Di Baik. PPT-nya di-share gitu. Nah, ini Nah, PPT-nya, Bu. betul, betul. Ya, silahkan dilanjutkan. Enggak, mohon maaf ini. Ya, silahkan. Baik. Baik, Pak. Kembali tadi apa namanya ketentuan waris yang ada di lingkungan kita. Jadi yang tersebar di lingkungan kita bahwa ketentuan waris itu semua yang punya kekerabatan, nah itu dibagikan semuanya, bahkan dibagikan dengan rata. Nah, baik, terima kasih kepada Ananda yang telah menyampaikan bagaimana ketentuan waris di dalam lingkungan sekitar kita. Nah, oke. Anak-anak yang saya cintai, nanti kita kan sudah mengetahui nih bagaimana ketentuan waris di zaman jahiliyah, bagaimana ketentuan waris yang dilaksanakan di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini, insya Allah kita akan mempelajari bagaimana ketentuan waris di dalam Islam. Sehingga kita akan bandingkan nanti apakah ketentuan waris di dalam Islam ini sudah adil atau seperti apa, dan bagaimana ketentuan waris di zaman jahiliyah sudah sesuai atau tidak. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana pembagian waris di lingkungan kita ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau tidak. Itu yang paling penting. Karena bagaimanapun pembelajaran yang paling penting adalah pembelajaran yang memang nanti kaitannya dengan masalah-masalah kontekstual yang ada di sekitar kita. Sehingga kita nanti bisa menjadi atau memberikan pembelajaran kepada mereka atau nasihat kepada mereka tentang ketentuan waris di dalam Islam. Baik. Oke, untuk lebih ini lagi, sesuai dengan indikator tadi yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran ini, kita akan bagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang dan kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Dan setiap kelompok nanti akan membahas terkait beberapa ketentuan waris di dalam Islam. Jadi, untuk kelompok pertama, ya silakan diskusikan terkait pengertian waris dan dasar hukum waris itu sendiri bagaimana. Kemudian yang kelompok kedua akan menganalisa dan berdiskusi terkait sebab-sebab menerima waris, terhalangnya warisan, dan ahli waris laki-laki dan perempuan. Oke, kemudian yang kelompok yang ketiga ya akan membahas terkait ahli waris dzawil furud dan bagian-bagiannya. Kemudian yang keempat akan berdiskusi terkait ahli waris asobah dan macam-macam ahli waris asobah. Baik. Oke, Ustadz kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi ya, menggali informasi terkait itu. Kemudian setelah selesai nanti kalian akan menginformasikan, mempresentasikan ya terkait beberapa hal yang berhubungan dengan ketentuan waris di dalam Islam. Baik. Oke, sudah selesai ya. Silakan untuk kelompok pertama mempresentasikan terkait hal yang berhubungan dengan ketentuan waris. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertama yaitu terkait pengertian ilmu waris. Al-mawaris dalam bahasa Arab itu diambil dari kata al-miras, yang mana itu adalah bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan yang mempunyai arti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Kemudian menurut istilah, ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris, dan cara pembagiannya. Itu secara umum pengertian dari ilmu waris. Kemudian dasar hukum ilmu waris di sini ada dari Al-Quran, ada As-Sunnah, dan ada Ijma. Dari Al-Quran di sini ada surat An-Nisa ayat ke-7.
Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Begitu pula bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah Allah tetapkan. Dan ada hadis, ya, dari hadis yang artinya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah pada manusia, dan pelajari ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan meninggal dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalah mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Kemudian ini ada ijma dari para ulama, kesepakatan ulama bahwa ulama bersepakat mempelajari ilmu waris itu hukumnya fardu kifayah, artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan sungguh-sungguh. Baik. Oke, terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikan terkait beberapa ketentuan ilmu waris, ya. Atau bisa langsung saja mungkin Ibu ya, supaya menyingkat waktu. Oke, untuk kelompok kedua, ketiga, dan keempat dicukupkan diwakilkan dengan kelompok yang pertama. Ya, baik anak-anak yang Ustadz banggakan, berarti di sini kita sudah mengetahui bagaimana ketentuan waris nih di dalam Islam. Oke, dan kita akan analisis nih, akan evaluasi bagaimana ketentuan waris di dalam Islam ini dengan ketentuan waris di dalam jahiliyah dan ketentuan waris yang sudah tersebar di masyarakat kita. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak? Ya, baik. Oke, kalau kita perhatikan, ya, disimpulkan bahwa ternyata tentu jauh berbeda ketentuan waris di dalam Islam dengan ketentuan waris dalam jahiliyah. Di zaman jahiliyah perempuan sudah tidak mendapatkan apa-apa, tapi ini hikmah, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum waris ini di dalam Islam ini sebagai bentuk penghormatan kepada kepada perempuan, ya, yang mana di zaman jahiliyah tidak mendapatkan. Nah, di sini perempuan pun menjadi salah satu ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisannya. Sehingga terbuktilah di sini bahwa ketentuan waris dalam Islam itu sungguh luar biasa adil, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik, kemudian bagaimana kita analisis dengan ketentuan waris yang ada di sekitar kita. Ya, ternyata meskipun mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini, bahkan di lingkungan kita ini, ternyata masih ada sebagian yang memang belum memahami bagaimana cara yang benar dalam pembagian waris. Sehingga nanti kita nih ketika sudah mempelajari pembagian waris dalam Islam ini, kita bisa menjadi duta-duta, ya, yang bisa menjelaskan kepada mereka ternyata apa yang mereka bagikan selama ini memang belum sesuai dengan ketentuan waris dalam Islam. Ini kenapa penting disampaikan, ya, anak-anak yang saya cintai di sini. Ketentuan waris dalam Islam ini yang berhubungan dengan harta, ya, itu sangat sensitif sekali. Bahkan tidak sedikit, ya, terpecahnya hubungan kekerabatan dikarenakan hanya sebatas harta yang sedikit. Maka dari itu sebenarnya ketika kita pelajari ketentuan waris dalam Islam, bagaimana pembagian waris dalam Islam, ini adalah sebagai bukti bahwa ketentuan Allah itu sangat adil sekali. Baik, nah itu mungkin anak-anak yang saya banggakan di sini, ya, kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Dan insya Allah untuk pertemuan yang ke depan, ya, kita akan mempelajari terkait bagaimana hikmah dan manfaatnya, sehingga di akhir kita akan belajar mempraktekkan, menghitung
ya menghitung bagaimana ketentuan Islam sehingga kita setelah pembelajaran ini ya dari awal sampai akhirnya bisa dan mampu untuk menguasai ya, terkait ketentuan waris di dalam Islam. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini sudah selesai dan untuk menambah keberkahan lagi, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Silahkan dipimpin oleh salah satu peserta didik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, itu aja mungkin Ibu. Terima kasih. Jazakallah khairan. Oke, terima kasih luar biasa Pak Ihsan. Tadi sudah mengajar, alhamdulillah lancar, cukup luar biasa. Baik, mungkin bisa di stop share dulu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ihsan. Untuk yang berikutnya adalah terkait dengan penguasaan konsep. Mungkin nanti saya mencoba menanyakan. Sebetulnya ini sudah dipelajari mungkin sama teman-teman peserta PPG kaitannya dengan pedagogik ya Pak ya. Iya, Pak Ihsan sudah mempelajari kaitannya bagaimana terkait dengan evaluasi penilaian begitu ya pembelajaran. Salah satunya tadi Pak Ihsan sudah menyampaikan terkait dengan HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Nah, betul. Mungkin yang ingin saya tanyakan ke Pak Ihsan, kira-kira HOTS itu seperti apa sih Pak? Dan bagaimana implementasi di sekolahan Bapak? Apakah Pak Ihsan sudah menerapkan belum terkait dengan HOTS ini atau baru di PPG mengenal HOTS ini? Monggo Pak Ihsan mungkin bisa. Baik. Untuk terkait HOTS itu sendiri kan kalau kita yang sudah kita ketahui bahwa HOTS itu adalah high order thinking skill, dalam artian anak-anak itu dalam pembelajaran ini diharapkan gitu kan bisa berpikir tingkat tinggi, istilahnya bisa menganalisis, bisa mengevaluasi gitu kan terkait pembelajaran yang ada, sehingga nantinya bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pemahaman yang dimiliki anak, akan tetapi nanti aplikasinya bisa diinikan di masyarakatnya. Apalagi kan tadi terkait hubungan ilmu waris ini sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah kontekstual yang ada di masyarakat. Itu seperti itu. Nah, untuk penerapannya sebenarnya kalau dari segi penerapan pembelajaran HOTS ini secara tidak langsungnya sudah dilaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Akan tetapi secara administrasi pembelajaran memang baru dilaksanakan Ibu ketika pas PPG ini sebenarnya. Akan tetapi dalam prakteknya itu sudah hampir di setiap pembelajaran materi PI itu, karena memang materi-materi PI itu sangat erat kaitannya hubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, peserta didik dengan di masyarakatnya, sehingga memang sangat perlu kiranya untuk memberitahukan dalam pembelajaran ini anak-anak itu bukan hanya sebatas pengetahuan dan pemahaman, akan tetapi bagaimana aplikasinya di masyarakat. Nah, terkait penerapan tadi dalam pembelajaran dengan metode diskusi, dengan metode presentasi, kemudian bisa menganalisis, mengevaluasi, itu adalah salah satu bentuk mungkin ya dari pembelajaran HOTS. Oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan. Oke, kemudian tadi HOTS itu memang betul ya, dan HOTS itu sebetulnya tidak identik dengan soal-soal yang sulit gitu ya, tapi HOTS itu berkaitan dengan bagaimana si anak itu bisa menyelesaikan permasalahan, makanya ada problem solving gitu ya. Bagaimana si anak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Intinya si anak itu peka gitu ya dengan apa yang terjadi di sekitar. Nah, itu salah satunya anak sudah berpikir kritis gitu ya, kan HOTS itu anak dilatih berpikir kritis sesuai dengan tuntutan abad 21 itu kan berpikir kritis, kreatif, kemudian kolaborasi gitu dan komunikasi. Nah, si anak bisa mengkomunikasikan, si anak bisa
kreatif ketika ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Baik, kemudian terkait dengan perkembangan, nah ini perkembangan peserta didik ada ya kemarin materinya ya. Oke, kalau menurut Pak Ihsan tuh ngajar di SMK nih? Di SMA. Oh SMA, oke baik. Iya. Di SMA ini berarti kan mayoritas kan karena IT Islam semua gitu Pak? Iya betul Ibu. Ya, dipisah tidak Pak antara kelas laki-laki dan kelas perempuan? Kebetulan baik. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Nah ini kan ini menjadi suatu fenomena ya. Ini kan kadang ada yang pro dan kontra gitu. Seperti di sekolahan anak saya itu karena sama-sama IT, jadi dulu itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Terutama di kelas 4 yang sudah ada yang sudah balik gitu ya, yang sudah balik dan sudah dia mengenal lawan jenisnya, sudah mulai rasa suka dengan lawan akhirnya dari sekolahan. Nah ini mungkin Pak Ihsan nanti bisa menjelaskan kaitannya dengan tadi perkembangan peserta didik atau anak gitu ya di sekolah Pak Ihsan, atau bisa dikaitkan dengan sebuah teori gitu. Apakah tepat tidak sih ketika sekolah memisahkan gitu ya antara kelas laki-laki dan kelas perempuan? Nah, ketika misalkan itu tepat atau tidak, alasannya seperti apa, dan ada tidak efek gitu ya, efek gitu ke tindakan tersebut atau misalkan ke pemisahan tersebut. Monggo Pak Ihsan, sangat dijawab. Baik, terima kasih Ibu. Untuk SMA IT Sitowangi sendiri, kebetulan ini khusus putra Ibu ya. Oke, baik. Oke, khusus putra dan belum ya, rencana memang ada putrinya, jadi belum ada untuk putri gitu kan. Oke, baik. Terkait tadi terkait pemisahan antara laki-laki dan perempuan ya, dalam pembelajaran. Kalau menurut saya pribadi gitu Bu ya, di satu sisi ketika sekolah yang memang berbasis Islam terpadu itu wajib untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran. Kenapa? Karena dalam pembelajaran, terutama pembelajaran Islam itu kan sudah diatur jelas bagaimana batasan-batasan laki-laki dan batasan-batasan perempuan. Sehingga memang ada halnya untuk dibahas di permasalahan perempuan itu tidak ketika memang disatukan, jadi kayaknya terlalu seperti bagaimana gitu dalam pembelajarannya. Akan tetapi bukan berarti menghalangi mereka untuk interaksi dengan perempuan. Ya. Kenapa? Karena bagaimanapun dalam pembelajaran Islam pun terkait hal-hal yang berhubungan dengan baik laki atau perempuan, itu terutama laki-laki itu wajib mengetahui, terutama kan di perempuan nih ada pembahasan terkait kriteria balik perempuan, gitu kan. Nah, laki-laki itu pun harus paham betul terkait masalah hal itu, sehingga dalam artian bukan berarti pemisahan kelas itu dipisahkan dalam segala hal. Ya, jadi ada kalanya memang di di satu momen, di satu kegiatan itu melibatkan antara laki-laki dan perempuan, tapi dengan batasan-batasannya itu. Oke, mungkin itu Ibu dari saya. Kalau untuk gurunya tetap ada guru perempuan begitu? Ada guru perempuan Ibu. Tetap ya guru perempuan. Nah Pak Ihsan, karena kalau saya melihat begini ya di fenomena sekarang, jadi ada perubahan ketika anak itu pertama kan dari kelas 1 sampai kelas 3 kan masih digabung gitu ya, laki-laki perempuan itu. Mulai kelas 4 akhirnya dipisah. Saya melihat fenomena begini di lapangan itu. Ada suatu dari kelas perempuan, tidak ramai ketika ketika dipisah dengan teman laki-laki, karena kalau mereka kan belum mengenal melawan jenisnya, sekedar teman ya Pak Ihsan ya. Nah, ada tidak Pak di Bapak mungkin yang Pak Ihsan amati gitu ya ketika di sekolahan mengganggu dalam artian begini, ada tidak kaitannya dengan perkembangan anak Pak Ihsan? Ada nggak misalnya kok ini ya, misalkan kok dipisah seperti ini, kok nggak ada misalkan
apa ya, perubahan lah dari sisi perubahan itu kan bisa ke arah positif gitu ya, bisa ke arah Betul. negatif gitu kan, dan bisa juga kan kalau kasar ini kayak kuda keluar dari kandang gitu loh Pak, karena tidak misalkan gitu, karena tidak pernah melihat perempuan tiba-tiba wah gitu kan, ada tidak Pak ini Pak Ihsan, mungkin yang dialami saja di Pak Ihsan, Baik. ada tidak Pak? Kalau yang dialami ada, Bu. Oh Ya. ya, seperti apa Pak Ihsan Nah, permasalahan ya di yang sini kan terjadi? memang putra semua ya, putra Iya betul semua betul. dan memang dikarenakan belum ada putri sehingga belum ada pembanding Oh ya, dalam oke kegiatan ya. oke. Akhirnya memang ketika diperhatikan anak-anak apa namanya anak-anak di sini ya tentunya meskipun memang dibekali dengan beberapa konsep ya syariah terkait Mhm. hukum antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan memang kurang interaksinya dengan lawan jenis ini ada tapi sebagian ya ada Iya sebagian iya betul ada betul. pengaruh perkembangan yang mengarah ke negatif ada sih Bu sebenarnya. Oh oke baik Betul baik. gitu. Oke Makanya kan baik. memang tadi kalau memang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, memang di satu momen itu di berbagai macam kegiatan di luar jam klasikal di kelas itu harus ada memang harus Betul. ada apa namanya kegiatan ya kerjasama antara laki-laki dan perempuan tapi tetap dalam batasan-batasannya gitu Oke. kan. Oke di sini juga ada sebenarnya sekolah ya kan berbasis pesantren tapi memang tidak boarding. Nah, Iya. kalau di kelas itu dipisahkan, akan tetapi kan ketika keluar itu kan di satu lingkungan. Hmm. Nah, kalau diamati memang perubahannya tidak signifikan dengan perubahan yang ada di sekolah di sini gitu, Bu. Oke baik baik. Artinya kalau di sini kan anak-anak ketika gaul dengan perempuan kayak shock gitu. Iya Betul, kayak shock gitu, kaget betul. gitu kan. Kadang Betul salting seperti itu. betul betul nah itu Gitu kan ya. salting gitu kan. Nah, kalau Nah, di sana yang di pesantren sebelah karena tidak boarding, jadi ketika diamati memang tadi karena dipisahkan ketika klaksikal saja dan ketika hmm, di luar kegiatan memang ini ya biasa gitu, biasa iya. bergaul, biasa berkomunikasi dengan perempuan tapi di batas-batasnya. Oke, baik Pak Seperti itu. Ihsan. Ya, memang ini ya, ini kan fenomena seperti ini tuh tugas kita bersama begitu ya, Betul, kaitannya betul, dengan Ibu, betul. perkembangan apa peserta didik ya. Kadang kan kadang begini, saya menjadi karena saya putri semua, putra saya itu, jadi kita menuntut sebagai pendidik, sebagai orang tua memang yang dilihat perkembangan anak itu tidak hanya perkembangan akademiknya saja, kognitifnya saja. Betul, Ibu. Ternyata yang paling harus kita perhatikan justru tadi perkembangan emosionalnya, mentalnya. Apakah anak kita selama ini baik-baik saja? Ini menjadi PR kita bersama. Terutama Betul, mungkin betul. Pak Ihsan kan boarding ya di mana? Iya, betul. Ini menjadi suatu apa ya tantangan bagi kita. Apakah peserta didik kita baik-baik saja? Perkembangannya sesuai koridor atau tidak? Kadang itu kan hal-hal yang tidak kita apa ya tidak kita lihat secara langsung, tapi ternyata nah di balik semua itu ada suatu permasalahan yang dialami oleh anak didik kita. Nah ini yang harus mungkin Pak Ehsan nanti bisa lebih apa namanya mengajak teman-temannya apakah perkembangan anak terutama kalau kognitif Pak saya itu lebih ke oke lah setiap anak kemampuannya berbeda tapi Betul. kalau ada tadi kekurangan di seperti emosional mental gitu ya Pak ya nah ini kan yang menjadi PR luar biasa karena itu kan akan terbawa sampai kapanpun ya itu ya kalau pondasinya sudah kuat, kemudian mentalnya sudah oke, emosinya didukung oleh spiritual yang luar biasa. Saya rasa itu akademik akan mengikuti, gitu ya, Betul, betul, kognitif Ibu. akan mengikuti, gitu kan. Betul, betul. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Insan atas ini apa Baik. share-nya. Luar Bisa ada biasa. tambahan sedikit, Bu? Oh, boleh silahkan Baik. Pak Insan silahkan. Maka dari itu solusi yang kita ini ya di sini pun ada kegiatan yang namanya mentoring, Bu. Oke, baik. Jadi apa namanya? Jadi setiap kelas itu ada mentornya untuk Oh, oke, baik. mengawasi. Kalau dalam bahasanya mungkin tarbiyah ya.
Tarbiyah nggih. Ya, murabi seperti itu. Jadi setiap kelas itu ada murabinya masing-masing yang nantinya tadi ketika ada permasalahan-permasalahan di luar klasikal yang hubungannya dengan mental dan emosi, dan nanti ini peran murabi yang menjadi apa namanya fasilitator dalam Betul. permasalahan-permasalahan mereka. Itu Iya, mungkin tambahannya, Bu. iya. Betul, luar biasa. Ini memang tantangannya kadang saya tuh melihat begini, karena memang kita tidak bisa menutup mata ya Pak Ehsan, sekarang memang kenyataannya Betul, begitu kan gitu ya. betul, Karena betul. boarding gitu kan, dia terkungkung di sana. Jadi ketika keluar dia mengekspresikan. Kalau saya bahasanya lebih kita cari bahasa positif lah ya kalau untuk Betul, betul, anak-anak. Ibu. Mengekspresikan, dia akan mengeksplor gitu kan. Hal-hal itu yang kadang di luar kendali Betul. karena terasa terkungkung. Nah, ini mungkin menjadi apa ya? Menjadi PR Pak Ehsan ya, kita bersama-sama lah ya, ketika memang harus tarik ulur ketika yaitu kita seorang pendidik harus memahami bagaimana teori perkembangan anak-anak kita. Usia berapa sih anak kita itu memang harus ditarik ulur, usia berapa sih anak itu yang betul-betul harus kita dampingi gitu kan. Memang itu Pak Ehsan luar Betul, biasa. betul. Dampingi ini tantangannya. Oke, baik Pak Ehsan, terima kasih. Saya rasa penguasaan konsep cukup Pak Ehsan. Mungkin praktek DTQ saya rasa kalau sudah mengaji sudah luar biasa ini Bapak guru ini. Oke, Pak Ehsan sudah siap Al-Qur'an atau mau dihafal mungkin? Enggak, udah disiapkan Al-Qur'annya, Oh, Bu. sudah siap Al-Qur'annya nggih. Siap. Oke, baik Pak Ehsan, sebentar saya ini kan. Oke, sebentar. At-Takwir mungkin Pak Ehsan? Baik. Surat At-Takwir, iya. Mungkin 1 sampai 10 nih, Pak. Baik. Dimulai aja, Bu ya. Oke, moga silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat. Oke, Shadaqallahul adzim. Sedikit mungkin tajwidnya nggih, Pak. Iya. Oke, yang ayat kedua mungkin bisa disebutkan Pak tajwidnya ada apa saja? Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan di sini ada alif lam syamsiyah, kemudian an-nujumu mad asli. Nujumu kadarat ada ikhfa di sini, Bu. Ya, ikhfa ya harus dibaca dengung ya. Huruf ikhfa ada berapa, Pak? Ada 14. 15. 15 betul. Ya, kadarat. Wa idal jibalu suyirat. Betul. Oke, jibalu apa Pak? Berapa harokat? Di sini mad asli 2 harakat. Ya, oke. Kemudian wa idzal isyaru tilaj. Juga ada alif lam qamariyah, kemudian mad asli. Oke. Kemudian wa idzal wuhusyu. Sama Wa ya. idzal sama alif lam qamariyah dan mad asli 2 harakat. Oke. Kemudian wa idzal biha sama ya. 2 harokat ya. Alif. Itu. Kemudian wa idzan nufus. Apa Pak tajwidnya? Wa idzan nufusu di sini ada alif lam syamsiyah. Oke. Mad asli. Oke. Kemudian ini Pak yang ayat 9. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin di sini ada nanti ketemu ba. Idgham kok jadi lupa tegang ya. Bi ayyi dzambin. Nun mati. Di sini ada idgham bi gunnah, Ibu. Hah? Idgham bi gunnah.
Nun Bi mati ayyi atau dzam. coba? Astagfirullahaladzim. Iklab Ibu, iklab Iklab. Ibu. Kalau kalau idgham itu kan ada dua, idgham di gunnah sama bila Idgham gunnah. bila Kalau gunnah, yang iya betul. iya, idgham bi gunnah itu kan yang ada 4. Yanmu, Yanmu ya. ya Kemudian nun wawu. idgham Kalau bila yang gunnah bila lam gunnah ro. ada 2, lam ro gitu Iya ya. betul. Oke. Mendadak lupa. Kemudian enggak apa-apa. Kemudian yang ayat 11, wa idzas sama. Nah, di sini ada mad wajib Mad muttasil Ibu. wajib ya. Ya. Oke, ketika di belakang ma itu alif, itu mad jaiz gitu ya. Kalau ini Iya, karena hamzah jadinya mad mad wajib. wajib Oke, muttasil. betul. Bapak. Kemudian nah ini ayat yang 14, alimat nafsum ma. Nah, di sini Dari alimat nafsum idgham ya, bi gunnah, idgham kemudian bigunnah ya harus ma, dimasukkan ma. iya betul. Nafsum ma ya. Kemudian yang Ma berikutnya majaiz munfasil. Reza itu pasti ya. Cukup Bapak. Sama-sama belajar ya Pak ya, saya juga belajar. Mendadak lupa tadi. Nggak apa-apa Pak ya, tapi luar biasa bacaannya Pak Ihsan. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup ya Pak. Insya Allah nanti lulus Pak. Baik Ibu. Luar biasa nilainya. Amin, 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 Mungkin amin ya begitu Allah ya Pak Rabbal Ihsan ya. Alamin. Sekali lagi terima kasih. Semoga sukses proses PPI-nya, Amin, lancar amin, seterusnya dan amin, mendapatkan hasil amin, yang terbaik. amin, Oke, gitu Pak amin. Ihsan ya. Baik Terima Ibu, kasih. jazakallahu khairan katsiran Ibu. Oke, sami-sami. Pak Ihsan, monggo.